Seorang pria kembali untuk mengungkap rumah keluarganya, tempat mereka terbunuh saat perang, demi membangunnya kembali di lokasi lain. Namun, ketika sang pembunuh yang merupakan seorang komandan tentara merah menyelesaikan pelacaknya, keberadaan brutal di seluruh negeri pun dimulai. I think the legend has been homesick. Dan inilah cerita film Sisu Road to Revenge. Film dibuka dengan narasi tentang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Finlandia dipaksa menyerahkan sebagian wilayah Karlia kepada Uni Soviet. Perjanjian ini memaksa banyak warga Finlandia meninggalkan rumah leluhur mereka dan mengungsi ke sisi perbatasan Finlandia, meninggalkan tanah kelahiran dengan hati berat. Aatami Korpi melintasi perbatasan wilayah Uni Soviet berbekal menuju dokumen perjalanan resmi. Ia kembali ke lokasi rumah lamanya yang kini tinggal puing-puing, tempat ia pernah hidup damai bersama istri dan 2 putra. Dengan penuh emosi, Aatami mengungkap sisa-sisa kayu dari rumah tersebut untuk dibawa kembali ke Finlandia sebagai kenang-kenangan terakhir. Sementara itu, di sebuah penjara terpencil di Siberia, seorang komandan tentara merah bernama Igor Draganov dibebaskan dari selnya. Ia dibawa menemui seorang perwira KGB yang memiliki misi khusus. KGB mengetahui bahwa Draganov adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian keluarga Aatami, sebuah tragedi yang mengubah Aatami menjadi mesin pembunuh legendaris berjuluk Koschei. Perwira itu menawarkan bayaran besar jika Draganov bisa berburu dan membunuh Aatami untuk selamanya. Aatami memulai perjalanan pulang dengan truk yang penuh muatan kayu bersejarahnya. Namun, Draganov dan pasukannya telah melacak keberadaannya dan bersiap melakukan penyergapan. Merasakan bahaya mendekat, Aatami bereaksi cepat dengan membunuh sebagian besar tentara yang menghadangnya. Dalam satu momen aksi yang brutal, Aatami menabrak seorang tentara di tengah jalan lalu menginjak gas dalam-dalam. Tubuh tentara itu terlempar ke udara dan menghantam kaca depan mobil Draganov dengan keras. Setelah menghabisi sebagian besar musuh, Aatami sempat memperkirakan senapannya ke arah Draganov. Namun, karena tidak mengenali wajah pembunuh keluarganya pada pandangan pertama, Aatami membiarkan hidup. Draganov yang selamat segera bergabung dengan rekannya yang menggunakan sepeda motor untuk terus menyalakannya. Para pengendara motor berhasil mengejar Aatami. Salah satu dari mereka bahkan berhasil menembak pipi Aatami. Namun rasa sakit itu tidak memperlambat sang legenda. Para pengejar itu berakhir mengenaskan akibat berbagai metode perlawanan Aatami, mulai dari terlindas, tertembak, hingga terkena ledakan. Sebuah ledakan besar memaksa Aatami memutar jalan dan mengirimkan api yang mulai menyebar ke muatan kayunya. Ia memanfaatkan waktu singkat itu untuk mendinginkan mesin truk dan merawat luka-lukanya. Sementara itu, Draganov yang semakin kecewa memerintahkan bala bantuan udara untuk menghancurkan Aatami. Beberapa jet tempur dikerahkan untuk berburu Aatami. Ia kembali ke balik kemudi dan memacu truknya, sempat bersembunyi di sebuah lumbung sebelum tempat itu dibom hingga hancur. Aatami berhasil menjatuhkan satu pesawat di hutan dengan cara berhenti mendadak, menyebabkan sayap pesawat itu menabrak truknya dan pilotnya tewas dalam kobaran api. Sisi ancaman belum berakhir ketika pilot lain menyerang dari tebing. Aatami menembak tali memuat muatan truknya lalu mencapai rem tenaga. Kayu-kayu di bak truk meluncur ke depan membentuk semacam landasan pacu darurat. Jet tempur yang terbang rendah menabrak kayu-kayu tersebut dan hancur seketika. Serangan bom bertubi-tubi akhirnya memaksa Aatami mengemudikan truknya terjun dari tebing ke sungai. Meskipun truknya hancur, Aatami berhasil menyelamatkan diri bersama anjingnya dan kayu-kayu tersebut. Ia membuat rakit darurat dan secara kebetulan menemukan sebuah tank yang bisa digunakan. Aatami mengumpulkan banyak bahan peledak dan mengemudikan tank tersebut menuju perbatasan Soviet tempat Draganov menunggu. Ia menyemburkan bahan bakar ke mesin tangki untuk menambah kecepatan curah hujan sebelum muatan di belakangnya. Pukulan dahsyat itu melontarkan tank seberat puluhan ton tersebut melayang melewati perbatasan, melampaui kepala Draganov, dan jatuh hancur di sisi lain. Aatami melepaskan anjingnya agar selamat sebelum ia sendiri ditangkap oleh pasukan KGB yang menginginkannya hidup-hidup. Di atas kereta menuju Siberia, Draganov menyiksa Aatami dengan cambukan brutal.
Draganov akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai pembunuh keluarga Aatami, menceritakan dengan detail sadis bagaimana ia memutilasi putra sulung Aatami yang berusaha melindungi ibunya. I have killed so many women. Cannot remember any particular person, except for one. Pengakuan itu justru membangkitkan kembali jiwa Koschei dalam diri Aatami. Setelah Draganov pergi, Aatami melepaskan diri dan menarik pisau yang ia sembunyikan di dalam daging kakinya sendiri. Dua penjaga yang masuk tewas seketika. Satu dicincang habis, dan satu lagi melompat dari kereta hanya untuk mati menabrak pohon. Aatami menyisir rambutnya ke belakang menggunakan darah musuh, bersiap untuk babak terakhir. Aatami bergerak senyap mengelilingi gerbong demi gerbong yang berisi tentara tidur, membunuh satu persatu. Di gerbong berikutnya, ia harus melempar kapak ke tentara yang memergokinya dan membunuh tentara lain di tempat tidur tanpa suara. Di gerbong terakhir, Aatami terpaksa menginjak pecahan kaca agar tidak menimbulkan suara, namun akhirnya harus membantai sepasukan tentara yang terbangun. Mendengar sejenisnya, Draganov melepas sambungan gerbong dan meninggalkan Aatami tertinggal. Aatami menemukan sebuah misil raksasa di gerbongnya. Ia menyalakan misil tersebut dan menungganginya meluncur menembus gerbong Draganov yang berada di depan. Draganov, yang baru saja membunuh rekan KGB-nya demi uang, terkejut bukan main. Pertarungan yang terjadi. Draganov sempat mendesak Aatami dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sebagai jawabannya, Aatami menyiarkan sebuah baut pengunci yang ia cabut dari hulu ledak misil. Tanpa pengunci, hulu ledak misil itu meluncur lepas mengejar Draganov yang berlari ketakutan ke ujung kereta. Misil itu menembus tengkorak Draganov sebelum meledak dengan dahsyat. Di perbatasan Finlandia, Aatami tiba dengan menumpang gerbong kereta yang memuat seluruh kayu yang berhasil ia pertahankan. Penjaga perbatasan memeriksa dokumennya, mengenali siapa yang berdiri di hadapannya, dan memberikan penghormatan penuh takzim kepada sang legenda perang. Kisah berakhir dengan Aatami yang sedang membangun kembali rumah barunya, lengkap dengan anjing setianya yang telah kembali. Sekelompok warga lokal datang membawa peralatan. Aatami sempat bersiaga, mengira mereka ingin mencari ribut. Namun, salah satu warga berkata dengan ramah bahwa Aatami terlihat membutuhkan bantuan. Untuk pertama kalinya, wajah keras Aatami memuncak karena haru saat para tetangganya mulai bekerja membantu membangun rumah. Cerita film pun tamat.